Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dengan Kang Awi Tiger dalam acara Angkat Bicara. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang isu wabah yang sedang heboh di mata dunia. Nah, bagaimana keseruan pembahasan kita pada hari ini? Jangan kemana-mana, tetap di Angkat Bicara. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Pada kesempatan ini, saya sudah mengundang tamu-tamu kita yang akan mengupas mengenai COVID-19 yang sedang heboh di mata dunia. Baik, di sini sudah hadir Pak Burhanuddin, Kepala Puskesmas Kuta Cegli. Selamat datang Bapak. Di samping itu juga sudah hadir Pak Nabani, anggota DPRK Dapil 1 Aceh Besar. Selamat datang Pak Dewan. Di samping itu juga sudah hadir Pak Adelan, PLT Camat Kuta Cegli. Juga di samping itu sudah hadir Pak Mahfud. Selamat datang sebagai Kapolsek Kuta Cegli. Di sini juga sudah hadir Babinsa Pos Ramil Kuta Cegli, Pak Suko. Selamat datang. Mungkin untuk pertama sekali akan langsung saya tanyakan kepada Pak Dewan. Nah, Pak Dewan, sejauh ini langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Besar terkait COVID-19 ini? Ya, terima kasih Kang Awir. Saya selaku anggota DPR dari Dapil 1 Aceh Besar, tentunya kami harus mendesak pemerintah Aceh Besar untuk menganggarkan anggaran untuk penyelesaian kasus COVID-19 ini di Aceh Besar. DPR adalah sebagai pengawasan dan pelanggaran juga membawa undang-undang. Yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Besar, kami melihat sudah tepat. Sekarang ini sudah ada kepada pelanggaran untuk persoalan menyelesaikan COVID-19 ini. Ketua kami Bapak Iskandar Ali bersama para fraksi-fraksi juga sudah memerintahkan untuk kami melaksanakan sosialisasi juga di masyarakat. Kemudian bersama pemerintah Aceh Besar dari beberapa hari yang lalu membahas di DPR. Hasilnya saya melihat hari ini tanggal 2 April 2020 sudah dianggarkan oleh pemerintah Aceh Besar. Saya melihat kegunaannya untuk apa? Untuk tempat isolasi di kecamatan-kecamatan, mungkin ada perencanaan juga dapur umum saya melihat, tapi kita harus koordinasi kembali juga pada obat-obatan ya Aceh Besar. Nah, saya melihat untuk obat-obatan menarik karena setiap di puskesmas saya melakukan pengawasan, turun ke lapangan, mungkin sangat berkurang dengan perhatian pemerintah Aceh Besar ini, dengan anggaran yang dianggarkan kalau tidak salah saya 48 miliar. Tadi para pimpinan juga sudah rapat di Janto membahas hal ini. Mungkin beberapa hari ke depan kita sudah ada informasi dari Sekretariat DPR Aceh Besar untuk penanganan ini. Kita sudah melihat keseriusan pemerintah Aceh Besar dalam hal ini Bupati, mungkin akan memintakan kepada camat-camat, mungkin dalam 2 hari ke depan pasti akan diadakan rapat di tingkat kecamatan-kecamatan mungkin untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan juga saya sampaikan kepada Kang Wair ini yang telah mewawancari kami bahwa DPR juga punya perintah tugas dari pimpinan untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, bisa memberikan pemahaman-pemahaman tentang apa itu COVID-19, bagaimana cara memutus rantainya. Juga kita memberi himbauan-himbauan melalui spanduk-spanduk, baliho-baliho di setiap kecamatan, mungkin sudah di seluruh Kabupaten Aceh Besar. Semua DPR bekerja hari ini membuat pengawasan juga kepada pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, agar supaya kita bersama-sama untuk menjalankan pemutusan mata rantai COVID-19 ini, juga memberikan pemahaman masyarakat hidup sehat, keluarganya hidup sehat semuanya. Misalnya kita memberikan pemahaman begini, kalau dalam keluarga itu ada 10 anggota keluarga, misalnya dalam menghindar kita dari tertularnya dengan virus yang ada kita duga sama orang tempat lain, kita menugaskan satu orang saja yang bolak-balik membuat urusan segala macam.
misalnya urusan belanja, urusan administrasi segala macam, itu kalau bisa saran kita tuh satu orang saja, bolak-balik orang itu aja. Kemudian dengan lebih mudah, kami dalam sosialisasi ini menyampaikan kita pulang cuci tangan, cuci kaki, kalau bisa baju langsung kita rasa satu tempat, jadi nggak begitu menular ke orang lain. Itu juga sudah DPR sudah dalam rangka kesana memberikan sosialisasi. Itulah juga tadi sebelumnya yang bisa ditanyakan bagaimana pemerintah Aceh Besar. Pemerintah Aceh Besar, maaf, pemerintah Aceh Besar sudah menjalankan. Ini yang kami bukan desak ya, yang kami himbau karena persoalan masyarakat kita melihat kepada di setiap kecamatan kita turun di lapangan, masyarakat meminta alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri tersebut tentu kita tidak langsung cepat, itu juga harus dengan anggaran. Anggaran itu juga harus dibahas bersama, tidak harus payung hukum, tidak bisa melaksanakan langsung seperti kita hari-hari, tidak bisa. Masyarakat juga harus paham dan bersabar. Tentu pemerintah saya melihat sudah mengambil satu kebijakan yang tepat untuk bagaimana mengatasi dampak yang sekarang ini sedang diisukan di Indonesia, di Aceh, juga di Aceh Besar. Demikian. Oke, terima kasih buat Pak Nabani yang sudah menyampaikan informasi kepada kita pada siang hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Nabani ini adalah salah satu dewan yang sangat proaktif dalam hal bersosial dengan masyarakat. Mungkin untuk selanjutnya kita akan menanyakan kepada Pak Adelan. Nah, Pak Adelan, terkait dengan lockdown yang dilakukan oleh masyarakat masing-masing di setiap desa, apakah itu sudah ada instruksi dari camat sebelumnya? Silahkan Bapak untuk menyampaikan. Terima kasih. Sebenarnya memang kadang-kadang ada hal yang baik dilakukan, sebenarnya bukan berarti kita menolak. Pada hari ini kami selaku pihak kecamatan bersama Muspika semuanya, artinya kami menjalankan tugas sesuai dengan perintah atau surat edaran yang ada dari kabupaten. Cuma hari ini masyarakat telah terlanjur memagar jalan. Cuman sekarang baru ada himbauan dari Pak Bupati untuk dibuka kembali. Jadi tidak ada akses jalan yang ditutup. Jadi artinya kita harus tunduk dan patuh kepada instruksi daripada kabupaten. Jadi untuk hari ini kami himbau kepada masyarakat yang telah memagar jalan supaya dibuka kembali untuk sementara waktu. Kita tunggu ada informasi berikutnya. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Adelan yang telah menjawab pertanyaan kita. Semoga ini menjadi himbauan untuk kita semuanya, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Mungkin untuk berikutnya kita akan mencoba mendengar kupasan dari Pak Kepala Puskesmas Kota Cegli sudah hadir di sini yang menemani kita. Dalam kesempatan ini kita minta kesediaan waktu Pak Burhanuddin untuk menjawab pertanyaan saya, yaitu bagaimana bahayanya virus corona ini sehingga bisa menular ke orang lain. Silakan Bapak untuk menyampaikan. Terima kasih Bung Munawir yang telah menanyakan bagaimana bahayanya virus COVID-19 ini kepada masyarakat. Ya kan? Yang pertama sekali yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah bagaimana proses penularannya. Ya kan? Jadi proses penularan virus COVID ini dia bisa dengan cara udara. Apabila ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita berdekatan, kemudian dengan kita berbicara berdekatan, ini udara yang keluar dari saluran pernapasan kita kemudian sampai kepada teman kita, ini salah satu media ataupun alat untuk penularan virus COVID Corona 19 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, cara penularan juga dengan bersalam-salaman, ataupun kalau ibu-ibu kita lihat sekarang banyak sekali cipika-cipiki. Ini paling rentan kalau masyarakat baik bersalaman dengan cipika-cipiki itu untuk penularan virus corona tersebut. Inilah yang harus dihindari oleh masyarakat untuk mencegah masyarakat dari bahaya virus corona ini. Kalau ini bisa dihentikan secara menyeluruh, baik dengan bersalaman, cipika-cipiki, kemudian ketika mereka berbicara pakai masker dan sebagainya, insya Allah di Kota Cogli ini virus corona itu bisa terhindari ataupun tidak terjangkit.
Iya. Apalagi di daerah kita ini untuk sementara ini pendatang dari luar wilayah ini belum begitu banyak. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, ini sudah diantisipasi dari awal-awal. Baik dengan cara dari pihak Puskesmas memberikan penyuluhan di tengah-tengah masyarakat, kemudian juga Puskesmas memasang spanduk-spanduk yang berisi informasi tentang COVID-19 ini. Saya kira seperti itu, Bung Munawir. Iya, baik. Mungkin perlu kami ketahui juga bahwa ketahanan virus ini mungkin bisa dijelaskan apakah ini penyentuhan dari tangan, dari tubuh, ataupun dari tempat duduk, dari baju atau segala macam, itu ketahanannya sampai berapa jam itu coba dijelaskan untuk kita. Ini tergantung media yang ada, yang apa, ketika kita sebagai apa namanya, salah satu misalnya apa namanya yang sudah menjadi positif apa namanya virus corona ini, ketika kita menguap kemudian tangan kita apa namanya terinfeksi dengan apa virus corona ini, ketika kita pegang meja ataupun alat-alat yang seperti ini, bisa dari 4 sampai dengan 9 jam itu virusnya masih ada di tempat tersebut gitu. Juga seperti rentannya seperti apa namanya uang kertas dan sebagainya, yang ketika kita belanja tahu-tahu ada apa namanya ada seseorang yang sudah positif corona, ya kan, dia di uang ini juga bertahan sampai dengan 9 jam juga. Jadi ketika uang itu berpindah tangan kepada orang lain, orang itu kemungkinan besar virus corona ini juga bisa akan terinfeksi kepada yang bersangkutan. Ya. Oke, kebanyakan yang positif ini di usia lanjut ya, di atas 70, itu yang paling cepat itu saya dengar. Kemudian yang selanjutnya yang ingin kami tanyakan, untuk daerah Cokli sendiri, apakah sudah ada yang positif atau masih belum ada? Ya, alhamdulillah di Kota Cokli ini yang positif belum ada. Ya. Ya kan? Cuman ada satu ODP di Desa Lambega, kemarin itu datang dari Jakarta. Iya. Kemudian sampai sini mungkin ada batu-batu, sehingga kami tetapkan mereka sebagai apa namanya sebagai ODP untuk kita lakukan pemantauan selama 14 hari. Jadi insya Allah setelah 14 hari ini tidak tidak terjangkit ataupun penyakit yang batu-batu tadi mungkin tidak meningkat, kemudian suhu badannya tidak meningkat. Ini selama 14 hari insya Allah dia udah terbebas dari isolasi mandiri. Untuk melakukan peninjauan ini, apakah kita di Puskesmas ini sudah mempunyai tim medis khusus atau tim ahli khusus yang bisa memeriksa ini, atau masih bagaimana? Kalau tingkat Puskesmas ini kan ada petugas surveillance, dia khusus dia menangani masalah penyakit infeksi. Baik penyakit infeksi maupun penyakit tidak infeksi. Kemudian petugas surveillance inilah berkontribusi untuk melakukan pemantauan. Kemudian kalau seperti yang saya bilang tadi, ada apa namanya, ada masyarakat yang ODP ditetapkan kepada yang bersangkutan. Jadi petugas surveillance ini per 12 jam memantau perkembangannya, melakukan lewat apa namanya telepon. Kemudian petugas ini tidak dibenarkan untuk mendatangi apa namanya yang ditetapkan sebagai ODP tadi. Jadi dia lakukan pemantauan dengan lewat HP saja, baik kepada yang bersangkutan maupun kepada pihak keluarga. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat selanjutnya, mungkin menurut Kapolsek, bagaimana situasi Kamtibmas Kecamatan Kota Cokli ini dengan isu COVID-19 ini? Baik, terima kasih Kang Awir, Bung Awir ya. Bung Awir. Bung Awir yang sangat ganteng. Jadi sedikit saya jelaskan pada audiens atau masyarakat bahwa Polri bekerja ada payung hukumnya. Ya. Jadi Polri dalam bekerja ada undang-undang, ada peraturan menteri misalnya, ada peraturan Kapolri, kemudian ada surat edaran. Dan dalam hal ini ketika negara kita sedang dilanda virus corona atau Pak Kapuskesmas bilang tadi yang lebih dikenal dengan COVID-19, jadi
mungkin saat ini ada maklumat dari pimpinan Polri yaitu Kapolri, kemudian ada juga himbauan dari Forkopimda ataupun Forkopim Kabupaten. Kemudian berdasarkan itulah Polri bekerja. Yang saat ini bahwa ada maklumat Kapolri nomor 2 bulan 3 tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020, di mana Polri mengacu kepada azas keselamatan masyarakat yang disebut dengan Salus Populi Suprema Lex Extu. Jadi Polri senantiasa mengacu atas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Seperti itulah arti yang kira-kira. Jadi seperti penjelasan Pak Kapus tadi bahwa virus corona ini berkembang atau sangat senang ketika ada perkumpulan orang yang ramai. Jadi ketika ada perkumpulan orang yang ramai itu terjadilah seperti yang Pak Kapus bilang tadi, bisa jadi salam-salaman, bisa jadi ibu-ibu misalnya udah lama nggak ketemu cipika-cipiki. Jadi itulah yang kita hindari sebenarnya. Jadi yang kita hindari yang seperti pertanyaan Bung Awir tadi adalah ketika terjadinya perkumpulan ramai itu yang bisa dapat menyebarkan virus secara cepat. Itu yang kita hindari. Dan dalam ini situasi Kamtibmas di Kecamatan Kutacudle, seperti penjelasan Pak Camat tadi dan juga anggota DPR Pak Ben tadi, kemudian beserta TNI, kami telah mengumpulkan seluruh kepala desa dalam Kecamatan Kutacudle. Di Kecamatan Kutacudle ada 2 puskesmas, yaitu 6 desa wilayah kerja Puskesmas Ialang dan 26 desa wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kutacudle atau Puskesmas Cudle. Jadi semua GC itu sudah kita himbau. Jadi dalam menghimbau itu semua lini ada di situ. Ada Kapuskesmasnya, ada Pak Camatnya, ada anggota Babinsa, ada dan Posramilnya, dan kemudian ada polisi. Di situ kita menjelaskan secara gamblang apa itu virus, akibatnya apa, pencegahannya bagaimana, dan akibat terburuk yang terjadi itu apa udah kita jelaskan. Jadi kita tidak mengendaki adanya pembubaran secara paksa di Kecamatan Kutacudle. Misalnya ada pelaksanaan pesta perkawinan, dan hal ini pun sudah di counter awal dengan Kepala KUA Kecamatan Kutacudle. Mereka boleh melaksanakan akad nikah, itu pun dibatasi. Yang boleh masuk ke ruang akad nikah di KUA itu cuman kalau nggak salah maksimal 10 orang, 5 dari mempelai pria, 5 dari mempelai wanita, dan itu pun duduk berjauhan. Di situ pun udah dihambat atau dijelaskan bahwa untuk sementara tidak boleh ada pesta perkawinan dulu. Kemudian dengan penjelasan kita pun diterima secara baik oleh Pak Kepala Desa seluruh Kota Cudle itu, seluruh Kota Cudle yang kita cintai ini. Jadi mereka pun sudah sadar, sudah ngerti apa itu corona yang saya bilang tadi, akibatnya apa, pencegahan gimana, dan akibat terburuk yang terjadi apa, mereka sudah mengerti. Sehingga dari kampung sudah menghambat atau menunda duluan itu proses pesta perkawinan, sehingga di Kota Cudle sementara ini tidak ada yang melaksanakan aksi keramaian. Jadi alhamdulillah kerjasama kita antara Muspika plus seperti Kapus, kemudian Polri, TNI, dan juga dibantu dengan DPR anggota DPRK itu sangat erat. Saya pun merasa terharu bertugas di Kota Cudle ini bisa bersatu padu seperti ini. Jadi tidak perlu kita ambil langkah-langkah yang bisa yang seperti tadi, pembubaran atau sebagainya. Saya rasa sudah dihambat duluan oleh perangkat desa sehingga itu tidak terjadi. Jadi situasi Kamtibmas untuk Kota Cudle selama ini masih aman terkendali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian dari kesehatan bisa kita laksanakan bersama-sama sehingga tidak terjadi apa yang kita khawatirkan selama ini. Kejadian yang
negatif atau kejadian besar yang sangat-sangat kita tidak inginkan. Mungkin demikian dari saya. Ya, luar biasa sekali ya. Baru saja kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Patutnya kita mengapresiasi ya kinerjanya mereka siang dan malam sehingga masyarakat lebih terasa aman. Ya, selanjutnya kita akan menanyakan ke Pak Suko sebagai Babinsa Pos Ramil Kota Cegli. Bagaimana Pak Suko dan anggota lainnya dalam hal menyikapi COVID-19 ini di wilayah Kota Cegli? Silakan Pak Suko. Terima kasih Ngawe Teger atas waktu yang diberikan. Untuk menyikapi masalah seperti ini, kami dari Pos Ramil dan pribadi selaku Babinsa di wilayah selalu bekerja khususnya bersama selalu dengan Polri dan Muspika Kecamatan Kota Cegli, ya kan? Bersama-sama, bukan masalah seperti ini aja, ya kan? Yang seperti yang udah dalam mungkin masalah musibah, bencana alam, kami selalu antusias dan menyikapi masalah COVID-19 ini, ya kami selalu bekerja sesuai dengan instruksi pemerintah atau atasan, ya bekerja selalu persuasif untuk meredam amarah atau emosional warga Kota Cegli. Demikian. Ya, terima kasih untuk Pak Suko yang sudah melakukan kerjasama yang baik di lapangan. Baik pemirsa, sebenarnya kita di sini sangat memerlukan ya kerjasama yang baik dalam hal menghadapi bencana ini. Dikarenakan bencana ini adalah bencana kita bersama. Mungkin menurut Pak Adilan sendiri, bagaimana dampak kehidupan sosial ataupun dampak ekonomi masyarakat saat ini? Sebenarnya dampaknya kalau selama COVID-19 ini sangat besar sekali. Pertama, saya sampaikan masyarakat Kota Cegli ini sangat kompak, sangat menghargai, siapapun dihargai. Seolah-olah kalau tidak bersalaman itu belum arti menyayangi. Tapi hari ini mereka ketika bertemu mau pinginnya bersalaman. Tapi kami sudah jelaskan kepada masyarakat bahwa untuk sementara ini kita boleh bersentuhan tangan dengan tangan. Cuma cukup begini saja. Tapi masyarakat kadang-kadang hampir terlanjur. Kami sampaikan bahwa ini sudah kami maafkan. Cuma seolah-olah tidak enak karena kehidupan masyarakat Kota Cegli sangat dekat dan sangat kompak. Yang pertama. Yang kedua, ada warga-warga Kota Cegli yang bekerja di luar. Misalkan ada buruh kasar atau yang menjadi pedagang. Kadang-kadang mereka meliburkan diri sendiri. Kalau mereka menganggap hari ini tidak nyaman, mereka tidak keluar. Itu dampaknya daripada COVID. Mereka khawatir, jangan-jangan nanti ketemu sama orang, apalagi kalau tidak bersalaman di luar, mungkin dari uang. Karena dari uang kertas itu mungkin ada 5 jam virus itu hinggap. Jadi mereka sekarang sudah khawatir ketika menerima uang kembali dari orang yang tidak dia kenal. Bahkan mungkin uang-uangnya pun dipakai sabun supaya kumannya larut dalam air. Itulah dampaknya. Belum pernah kita dengar bahkan uang yang basah kita jemur ini uang kering dibasahkan. Ini satu hal yang dampak daripada COVID-19 ini. Mungkin masyarakat pada umumnya di Kota Cegli sudah mengerti bagaimana mengantisipasi walaupun memang hari ini sudah sempit. Mereka kadang-kadang ruang geraknya pun tidak seperti biasa. Jadi mungkin mereka bersabar, insya Allah kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bulan Mei kasus COVID-19 ini insya Allah tuntas. Amin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Pak Adilan yang sudah menjawab pertanyaan saya. Dan juga terima kasih untuk para tamu undangan yang sudah hadir menemani saya dari awal sampai terakhir. Dan juga terima kasih untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan bincangan kita di siang hari ini. Harapan saya jangan ada yang keluar rumah sebelum wabah virus ini berakhir. Saya akan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.